soal amnesti untuk koruptor. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan amnesti kepada koruptor. Namun, apakah amnesti koruptor bisa diterapkan? Meski mungkin semangatnya sama-sama memberantas korupsi, cara mengatasi problem kejahatan ini dengan memberikan ampunan terhadap koruptor, asal mereka membayar ganti rugi atau mengembalikan uang yang mereka korupsi, jelas kurang tepat. Wacana denda damai bagi koruptor awalnya muncul saat Presiden Prabowo Subianto berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Mesir 18 Desember lalu. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan, ujar Prabowo. Setelah pernyataan Presiden tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menjelaskan bahwa gagasan pengampunan koruptor asal mengembalikan uang yang dikorupsi atau dicuri menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pemulihan kerugian negara. Kemudian Supratman melontarkan gagasan pengampunan bagi koruptor melalui denda damai. Melalui mekanisme itu, perkara korupsi bisa dihentikan di luar pengadilan asalkan pelaku tindak pidana membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung. Hanya Pasal 4 UU Nomor 31 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidana. Dengan demikian, penuntutan terhadap koruptor tidak dihapus meski pelaku telah mengembalikan hasil pidana korupsi yang dilakukannya. Wacana pemberian amnesti terhadap koruptor asal mengembalikan uang hasil korupsinya bisa dibaca sebagai keputusasaan pemerintah mengatasi persoalan korupsi. Akan tetapi, bisa jadi kebijakan ini bukan hal yang mustahil, asal pemerintah berani menindaklanjutinya dengan ketentuan tegas soal pelaporan harta kekayaan, pembuktian terbalik atas kekayaan yang tak wajar, hingga perampasan aset. Saat amnesti diberikan, pemerintah menutup mata terhadap perolehan kekayaan penyelenggara negara dan penegak hukum di masa lalu. Namun, mereka harus melaporkan kekayaannya secara jujur kepada negara. Dengan demikian, setelah amnesti diberikan, jika di masa depan ternyata ada penyelenggara negara atau penegak hukum yang memiliki harta kekayaan tak sesuai dengan profil resmi penghasilannya, maka negara harus bisa langsung merampasnya. Pejabat yang bersangkutan harus membuktikan secara terbalik di pengadilan bahwa dia memperoleh kekayaan secara wajar atau sah. Apakah pemerintah berani menetapkan ketentuan tegas seperti ini demi memberantas dan mencegah korupsi di masa depan? Hanya Tuhan yang tahu. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat informasi apa saja yang tersaji di halaman Harian Kompas hari ini, edisi Senin 30 Desember 2024. Kita ke halaman pertama di Harian Kompas, saudara. Ini ada judul besar yang pertama, ada rencanakan anggaran liburan secara matang. Rencanakan anggaran, saudara, tentu ini perlu dan juga penting untuk kita simak secara bersama karena rencana anggaran liburan akhir tahun perlu disiapkan sejak jauh-jauh hari agar vakansi tetap menyenangkan dan tidak menambah masalah baru di tahun depan. Belum semua orang menyiapkan budget liburan akhir tahun secara matang, saudara. Anggaran biasa diambil dari penghasilan bulan Desember, bonus akhir tahun, atau mungkin penghasilan dadakan. Padahal dana untuk berlibur perlu disisihkan sepanjang tahun agar pengeluaran tidak mengambil dana dari pos kebutuhan sehari-hari atau justru terjebak utang. Suwito, saudara, 44 tahun, warga Purwakarta, Jawa Barat, salah satunya, ia mengaku tidak pernah memiliki anggaran khusus liburan, termasuk tahun ini. Menurut dia, saudara, kebutuhan dana untuk berlibur masih bisa dipenuhi dengan gajinya sebagai karyawan di perusahaan otomotif. Apalagi akhir tahun ini ia dan keluarganya hanya berlibur ke Jakarta yang bisa ditempuh pergi pulang tanpa menginap. Tidak sampai 1 juta rupiah untuk mengeluarkannya, saudara. Selain ke Taman Mini Indonesia Indah, Museum Nasional Indonesia, tentu
juga masih salah satu menjadi destinasi wisata pilihan dan juga ada Monas. Dan lalu sore harinya langsung pulang ke Purwakarta. Ujarnya saat ditemui di Jakarta Minggu 29 Desember 2024. Dan dari soal merencanakan anggaran liburan, saudara, masih di halaman pertama harian Kompas, saya mengajak Anda di paling bawah sebelah kanan, yakni ada informasi soal pesawat Jeju Air terbakar, 179 orang kemungkinan dinyatakan tewas, seperti itu, saudara. Nah, ini Jeju Air terbakar dan diperkirakan sebanyak 179 orang kemungkinan tewas. Awan mendung memayungi dunia penerbangan di penghujung tahun ini, tentu, saudara. Dalam sepekan saja, saudara, 4 pesawat penumpang mengalami kecelakaan di 4 negara. Kecelakaan terparah dialami pesawat Boeing 737-800 milik Jeju Air yang tergelincir dan terbakar saat mendarat di Bandara Udara Internasional Muan di Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan, Minggu 29 Desember 2024. Dan ini kejadiannya pagi, saudara, waktu di Korea Selatan. Sampai Minggu siang waktu setempat, diperkirakan sebanyak 179 orang dari 181 orang yang diangkut di pesawat Jeju Air itu hampir dipastikan tewas. Sejauh ini, saudara, 122 jenazah telah dikumpulkan petugas penyelamat. Pesawat mengangkut 175 penumpang dan 6 awak. Hanya seorang awak perempuan dan seorang awak laki-laki yang selamat dari kecelakaan itu. Seorang pejabat pemadam kebakaran Korea Selatan mengatakan kecil kemungkinan penumpang yang tersisa selamat. Hal ini karena badan pesawat nyaris hancur seluruhnya. Dari halaman 1, 2 informasi atau berita yang saya sajikan untuk Anda di Harian Kompas, saudara. Saya mengajak Anda untuk ke halaman 15. Nah, di halaman 15 ini, saudara, ada informasi soal konsolidasi jadi bagian mitigasi. Nah, Presiden Prabowo, saudara, bersama Ketua Umum sejumlah parpol pendukung diduga sedang menyiapkan mitigasi menghadapi langkah PDIP mendatang. Dari pertemuan bersama Ketua Umum sejumlah partai politik, Presiden Prabowo Subianto diduga sedang menyiapkan mitigasi menghadapi langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Soliditas dari parpol pendukung pemerintah dibutuhkan agar upaya yang dilakukan PDIP tidak berdampak pada stabilitas politik nasional. Penilaian itu, saudara, diantaranya diungkapkan oleh peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Nur saat dihubungi dari Jakarta Minggu 29 Desember 2024. Menurut dia, pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum sejumlah parpol pendukung pemerintah tak bisa dilepaskan dari momentum situasi politik terkini. Pada Sabtu 28 Desember, Presiden Prabowo mengumpulkan Ketua Umum parpol pendukung pemerintah di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung, saudara, secara tertutup selama sekitar 1,5 jam itu dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, ada juga Ketua Umum Partai Demokrat, dan ada juga, saudara, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Muhaimin Iskandar, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ada Ahmad Syahiku. Dan untuk melengkapi informasi Anda di Harian Kompas, saudara, tentu Anda bisa membacanya langsung di halaman Harian Kompas edisi hari ini, Senin 30 Desember 2024, atau Anda juga bisa membacanya di website kompas.id. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi kepadatan kendaraan dari Bandung menuju Jakarta terjadi di ruas tol Cipularang pada Minggu malam.